warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya? Alhamdulillah kalau semuanya sudah sehat semuanya. Baik, untuk mengawali pelajaran kali ini, silakan Anda berdoa terlebih dahulu. Coba salah satu memimpin berdoa. Ya. Doa Selamat pagi anak-anak. Semua sehat semua ya ini ya. Akan saya periksa ini tentang kehadiran Anda. Apakah masuk semua untuk hari ini? Nihil, bagus sekali untuk kelas 12 MIPA 10 ya. Nihil, jadi jangan sampai alfa ya. Kelas 12 waktunya pendek, cuma 7 bulan ya. Ini sudah bulan September. Jadi untuk pelajaran yang kemarin Anda sudah belajar mengenai lamaran pekerjaan, terus Anda juga sudah belajar mengenai cerita sejarah, ya kan? Dan menganalisis mengenai kebahasaan dan strukturnya, dan sudah menulis teks sejarah. Nah sekarang materi baru mengenai teks editorial. Kemarin Ibu juga sudah memberikan tugas melalui link ya kemarin ya. Anda sudah membaca apa belum materinya? Sudah semuanya, bagus sekali. Sekarang saya mau tanya kepada Anda juga. Pengertian tentang teks editorial itu apa coba? Teks editorial juga salah satu. Silakan Mbak. Pendapat yang berisi pendapat pribadi dari redaksi terhadap suatu isu atau masalah. Iya, bagus sekali. Silakan siapa lagi? Mbak Arni Cindi. Teks editorial sendiri merupakan sebuah ulasan pokok dan menyeluruh dari seorang penulis tentang suatu isu tertentu yang sedang hangat di kalangan masyarakat atau yang sedang dibahas. Berarti pandangan penulis terhadap isu yang ada di masyarakat. Ya, isunya itu masih hangat-hangatnya, masih diperbincangkan pada waktu itu, pada waktu ini. Itu namanya teks editorial. Yang menulis siapa teks editorial itu? Redakturnya. Bagus sekali untuk Hendrik ya, redakturnya. Atau mungkin juga bisa orang yang dipercaya editor. Bagus untuk Mbak Erni Cindi. Terus dari segi strukturnya coba ya, silakan. Dari teks editorial ada tiga struktur, yaitu yang pertama ada tesis, kemudian ada argumentasi, kemudian ada penegasan ulang. Ya, jadi ada tesisnya, terus ada argumentasinya, terus ada penegasan ulangnya. Sekarang saya mau tanya coba kepada Hendrik coba. Tesis. Nah, tesis itu apa coba? Tesis itu pernyataan pendapat. Pernyataan pendapat. Nah, letaknya di mana di sini? Sebenarnya itu terletak di awal paragraf. Terletak di awal paragraf sebagai pembukanya. Sekarang, terus apa lagi? Setelah itu argumentasinya. Coba angkat tangan biar jelas, sebut namanya coba. Argumentasi. Apa coba argumentasi? Ya, silakan. Argumentasi adalah suatu pendapat atau suatu kesimpulan yang disampaikan oleh seseorang setelah membaca, melihat atau melakukan
pendapatnya Yudis bagus sekali. Pendapat ya, pendapat penulisnya. Setelah Anda mengungkapkan tesisnya, tentunya harus ada pendapat yang menguatkan pendapat Anda. Lalu lewat apa di situ? Anda bisa membaca literatur di situ ya. Nah, literatur bisa lewat buku, lewat majalah, atau koran, atau mungkin baca-baca di internet juga bisa. Atau mungkin dokumen lainnya, atau tabel, statistik juga bisa sebagai pendukungnya. Terus yang terakhir apa? Penegasan ulangnya. Nah, penegasan ulang itu apa coba? Angkat tangan, sebut nama. Dari presensinya, penegasan ulang itu berisi penguatan kembali atas pendapat yang telah diubah oleh fakta-fakta pada bagian argumentasi. Iya, bagus sekali. Ya, dikuatkan kembali di sini ya, ditegaskan kembali. Jadi ada tesisnya yang pertama, yang kedua ada argumentasinya, yang ketiga penegasan ulangnya. Bagus sekali. Sekarang ciri-ciri teks editorial apa coba? Ciri-cirinya. Ayo, ya Hendrik silakan. Yang pertama itu tema yang aktual dan faktual. Iya, aktual dan faktual. Maksudnya apa di situ? Nyata itu. Nyata dan kini ya, masih kini beritanya. Bagus sekali. Terus yang kedua? Masih Hendrik, sistematis dan logis. Sistematis dan logis maksudnya? Ya, masuk ke strukturnya tadi yang sudah disebutkan ya, ada tesisnya, ada argumentasinya, ada penegasan ulangnya. Logis maksudnya ya masuk. Terus yang terakhir, yuk yang lainnya aktif semuanya yuk. Argumentatif, bagus sekali, jangan usah malu-malu ya, angkat tangan ya. Argumentatif, ada pendapat disertai dengan bukti pendukungnya ya, bagus sekali. Terus manfaat dari teks editorial itu apa coba? Manfaatnya Anda mempelajari teks editorial. Baik. Manfaatnya yaitu untuk merangsang pemikiran pembaca agar lebih memahami suatu isu atau masalah yang terjadi di kehidupan. Bagus sekali. Ada yang lain pendapatnya? Ya, Mbak Arni. Mengetahui isu yang sedang trending atau yang sedang dibahas di kalangan masyarakat. Mengetahui isu yang sedang trending yang ada di masyarakat. Masih ada lagi pendapat yang lain? Silakan. Mas Arsial ya. Arjal, silakan. Untuk mengajak para pembaca untuk memberikan opini terhadap isu yang sedang memberikan opini terhadap isu yang ada di suatu masalah. Jadi di sini manfaatnya Anda itu dapat termotivasi ya, mengenai isu-isu yang ada di masyarakat. Ya tentunya Anda harus sebagai kaum terpelajar harus selektif di sini ya, tidak asal menerima aja. Jadi dan harus bijaksana dan santun dan kritis menghadapi persoalan yang ada. Persoalan maksudnya isu-isu yang ada di masyarakat, harus berpikir bijaksana. Terus untuk materi kali ini KD-nya saya bacakan ya, mengidentifikasi informasi, pendapat, alternatif, solusi dan simpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial. Tujuannya yang pertama, jadi nanti tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran ini, yang pertama, siswa dapat menganalisis informasi berdasarkan 5W 1H dalam teks editorial. Yang kedua, menganalisis peristiwa fakta dan opini dalam teks editorial menyangkut kritik, penilaian, perkiraan atau prediksi, harapan dan saran. Yang ketiga mengenai menganalisis pandangan penulis terhadap teks editorial. Yang keempat, siswa dapat menganalisis struktur teks editorial.
Baik, untuk meningkatkan motivasi Anda dalam pembelajaran kali ini, Ibu mau menayangkan mengenai ini ya, pendekatan baru di Papua. Ya, ini saya tayangkan videonya, jadi Anda perhatikan sebelum nanti Anda menganalisis mengenai teks editorial. Ya, cukup. Jadi itu apa coba isi dari video tadi yang Ibu tayangkan mengenai apa? Silakan angkat tangan. Ya, Mbak Arni. Di atas isinya mengenai program pemerintah yang melakukan kebijakan terhadap masyarakat Papua dengan menerapkan otonomi daerah sesuai nomor 19 nomor 21 tahun 2021 yang menganut 3 aspek, yaitu mengedepankan pembangunan Trans Papua, kemudian BPR dengan satu harga, kemudian mempertimbangkan fasilitas kesehatan serta pendidikan yang ada di Papua. Ya, jadi 3 aspek tersebut mengenai pembangunan Trans Papua itu sangat diperhatikan untuk pemerintahan Jokowi selama 5 tahun ke depan ya. Terus apa lagi? Yang kedua? Iya, mengenai penyediaan bahan bakar minyak satu harga. Yang ketiga, peningkatan pendidikan dan kesehatan di sana juga perlu ditingkatkan. Sebagai pandangan dari redaksinya terhadap isi informasinya di situ, apa coba? Si redaksi di situ. Ya, silakan. Dari pengamat ekonominya itu di sana ada beberapa rakyat Papua yang belum merasakan infrastruktur pembangunan yang telah dibangun oleh pemerintah.
Iya, bagus sekali. Jadi belum semua masyarakat di Papua itu belum merasakan atas pembangunan tersebut. Jadi dibandingkan dengan provinsi lainnya mungkin masih agak ketinggalan ya di sini ya. Jadi pemerintahan Jokowi memang kerja keras sekali di sini dalam pembangunan di sana di Papua. Saya kira cukup ya. Baik, sekarang saya lanjutkan mengenai ini ya. Ini PowerPoint-nya. Jadi langsung aja Anda membentuk kelompok menghemat waktu ya. Jadi sesuai dengan itu tugasnya. Jadi yang pertama Anda menganalisis informasi. Yang kedua menganalisis peristiwa fakta dan opini. Yang ketiga pandangan penulis. Yang ketiga menuliskan struktur teks editorial. Ya, silakan bisa langsung bentuk kelompok masing-masing sesuai dengan kelompoknya yang dibuat. Anda bisa menggunakan PowerPoint boleh, menggunakan Word juga boleh, atau kalau tidak membawa juga ditulis tangan juga boleh. Terus nanti Anda presentasikan ya setelah selesai di sini. Diharapkan Anda harus aktif dalam pembelajaran. Nah, tidak ada yang tidak aktif. Materi yang belum jelas bisa ditanyakan ke saya. Atau mungkin pertanyaan yang belum jelas bisa ditanyakan. Ini materi sudah saya printkan juga lewat link kemarin sudah saya kasihkan ya. Bisa Anda pelajari. Sekarang tinggal tugasnya. Yuk langsung membentuk kelompok. Gimana untuk kelompok satu ini? Kelompoknya Mbak Erni ada kesulitan apa tidak? Belum. Aman, masih aman. Baik. Gimana ini kelompoknya? Ada kesulitan? Belum ada. Baik. Ini kelompoknya Mas? Ya, belum. Sudah selesai kan semua? Masih aman. Oh iya. Ya diperbaiki dulu. Bisa dibuat boleh atau mungkin buat PowerPoint juga boleh. Masih revisi. Ya direvisi. Jawabannya. Pendapat teman-teman ditambah dulu ya. Gimana nih kelompoknya Yudis? Ada kesulitan enggak Yudis? Tidak. Belum ada. Oh, enggak ada. Baik. Belum. Ya, nanti ditanyakan ya kalau ada kesulitan. Ini kelompoknya sudah enggak ada kesulitan. Tidak ada masalah ya. Nah, silakan diskusikan dengan teman Anda.
menyelesaikannya. Harus visual ya. Udah Bu, aman. Nggak ada kesulitan ya di sini ya? Tidak ada. Ya, baik. Nah, diskusikan dulu jawabannya, dipadukan dengan temennya ya. Ya, kurang 5 menit, silakan dipersiapkan waktunya.
Jadi setiap kelompok mempersiapkan siapa yang mau presentasi di depan. Dan semuanya harus aktif di sini ya, jangan pasif. Nanti biar diatur oleh moderator, oleh saudara Hendrik. Silakan untuk saudara Hendrik untuk mempersiapkan sebagai moderator, bisa dipimpin. Anda nanti bisa pakai ini laptop di depan untuk menampilkan Word atau mungkin PowerPoint yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendrik yang akan menjadi moderator pada sesi diskusi pada Hadapnya ke depan semuanya. ini. Untuk mungkin dari kelompok Jawa yang ingin maju mempresentasikan hasil diskusi dari kalian. Dari kelompok Jawa. Baik, sekarang dari kelompok 5 silakan. Untuk menggunakan web ini bisa langsung ke saya.
5W dan 1H. Kemudian analisis kalimat fakta dan opini yang berisi kritik, penilaian, prediksi, harapan, saran pada teks editorial tersebut, serta berdasarkan isi opini di atas, analisis pandangan penulis pada teks editorial, serta analisis struktur dari teks editorial itu sendiri. Yang pertama, analisis informasi apa yang terdapat pada teks editorial menyangkut 5W 1H. Apa yang terjadi? Yang terjadi dari teks tersebut adalah gaya hidup yang sesuai untuk menjaga kesehatan dan kekuatan dalam tubuh agar tidak mudah terkena penyakit. Kemudian siapa saja yang harus terlibat? Yang pertama ada diri sendiri, kemudian masyarakat, serta pemerintah. Kemudian mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut bisa terjadi karena gaya hidup yang sesuai untuk menjaga kesehatan dan kekuatan dalam tubuh agar tidak mudah terkena penyakit. Kemudian kapan peristiwa itu terjadi? Dari teks dijelaskan peristiwa itu terjadi beberapa waktu yang lalu. Kemudian di mana peristiwa itu terjadi? Dari teks dijelaskan peristiwa itu terjadi yaitu di negara kita sendiri, di negara Indonesia. Kemudian bagaimana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi diperlukan adanya gaya hidup yang sehat yang baik seperti menjaga pola makan, pola minum, serta memperhatikan kandungan gizi pada makanan yang dikonsumsi. Analisislah kalimat fakta dan opini mengenai kritik, penilaian, prediksi, harapan, serta saran pada teks editorial di atas. Faktanya, menurut dari data Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, penyebaran penyakit relatif merata di setiap kota besar dan kota kecil. Hal ini menandakan keadaan kesehatan yang serta penyakit pada masyarakat telah bergeser sejak beberapa tahun. Kritik, pasalnya, penanganan penyakit menular belum sepenuhnya berhasil sehingga bisa menciptakan beban ganda pada penyakit. Kemudian penilaian, adapun penyakit tidak menular atau penyakit degeneratif memiliki persoalan yang sama. Kemudian saran, pencegahan penyakit lebih baik daripada mengobati penyakit. Jadi, masyarakat harus lebih memperhatikan pola hidup yang sehat. Harapan, program yang dilaksanakan juga perlu dukungan dari kementerian atau lembaga yang terkoordinasi dengan melibatkan masyarakat untuk hidup sehat. Kemudian prediksi, bahkan jumlah orang yang terkena penyakit tidak menular meningkat secara pesat sehingga menjadi pembunuh nomor 1 penyakit tersebut, misalnya diabetes, kanker, hipertensi, jantung, serta stroke. Berdasarkan isi opini di atas, analisis pandangan penulis pada teks editorial di atas adalah diperlukan gaya hidup yang sehat seperti menjaga pola makan, minum, serta memperhatikan kandungan gizi pada makanan yang dikonsumsi. Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang memiliki masalah penyakit ganda. Namun kita bisa belajar dari negara lain soal pencegahan penyakit yang tidak menular. Prinsip untuk menangani penyakit adalah dengan mencegahnya dibanding harus mengobati. Dan begitu, pemerintah bisa membuat upaya untuk mewajibkan label informasi kandungan gizi di setiap makanan atau minuman kemasan. Analisislah struktur dari teks editorial. Struktur dari teks editorial sendiri ada 3, yaitu tesis, argumentasi, serta penugasan ulang. Menurut kami, tesisnya terdapat pada paragraf 1 dan 2, yaitu kesehatan tentu sangat penting bagi setiap individu. Maka dari itu, diperlukan gaya hidup yang sesuai untuk menjaga kesehatan dan kekuatan dalam tubuh agar tidak mudah terkena penyakit. Pasalnya, penanganan penyakit menular belum sepenuhnya berhasil sehingga bisa menciptakan berbeda penyakit. Adapun penyakit tidak menular atau penyakit degeneratif memiliki persoalan sama. Bahkan sejumlah orang yang terkena penyakit tidak menular meningkat secara pesat sehingga menjadi pembunuh nomor 1. Penyakit tersebut misalnya diabetes, kanker, hipertensi, jantung, dan stroke. Kemudian, yaitu struktur yang kedua ada argumentasi, yaitu terdapat pada paragraf ketiga hingga kelima. Menurut data dari Kementerian Kesehatan atau disebut juga dengan Kemenkes, penyebaran penyakit relatif merata di setiap kota besar dan kecil. Hal ini menandakan keadaan kesehatan serta penyakit pada masyarakat telah bergeser sejak beberapa waktu. Oleh sebab itu, diperlukan gaya hidup yang baik, seperti menjaga pola makan dan minum serta memperhatikan kandungan gizi pada makanan yang dikonsumsi. Perubahan pola yang dilakukan bersamaan dengan adanya demografi yang menyatakan bahwa lebih besar jumlah penduduk
yang produktif dibandingkan jumlah penduduk tidak produktif. Hal tersebut disertai perilaku konsumtif dibandingkan produktif yang termasuk pola makan dan minum. Indonesia memang bukanlah satu-satunya negara yang memiliki masalah penyakit ganda. Namun, kita bisa belajar dari negara lain soal pencegahan penyakit tidak menular. Prinsip untuk menangani penyakit adalah dengan mencegah dibandingkan harus mengobati. Dengan begitu, pemerintah bisa membuat upaya untuk mewajibkan label informasi kandungan gizi di setiap makanan atau minuman kemasan. Yang terakhir yaitu struktur penegasan ulang. Terdapat pada paragraf terakhir yaitu paragraf ke-6. Pencegahan penyakit lebih baik daripada dari mengobati penyakit. Jadi, masyarakat harus lebih memperhatikan pola hidup yang sehat. Program yang dilaksanakan juga perlu dukungan dari kementerian atau lembaga yang terkoordinasi dengan melibatkan masyarakat untuk hidup sehat. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Jadi silakan mungkin dari kelompok lain yang ingin ditanyakan kepada kelompok 5. Yuk, silakan. Yuk, silakan Mas. Silakan perkenalkan diri Anda. Ya, saya juga berusaha menjadi saudara dari kelompok 7 yang bertanya, sebutkan apa saja gaji perusahaan yang terdapat pada tes. Struktur mungkin ya, dari segi strukturnya ya. Dari segi struktur dari tes editorial ada juga. Yang pertama tesis, kemudian argumentasi, serta yang ketiga ada penegasan ulang. Mungkin bisa diperjelas, mungkin dari segi tesisnya apa Mbak Erni? Tesisnya yang mana, paragraf keberapa? Kalau dari tes yang digunakan tadi yaitu gaya hidup dan kesehatan, diterangkan pada tesis itu terdapat pada paragraf 1 dan 2, kemudian argumentasi dari paragraf 3, 4 dan 5, serta penegasan ulangnya terdapat di paragraf terakhir yaitu paragraf ke-6. Gimana? Untuk Mas Tio, untuk jawabannya apa sudah menjawab pertanyaannya? Sekarang siapa lagi yang Terus siapa lagi? Mengapa nama saya Nurul Dimongkari dari kelompok 6 ingin bertanya, mengapa pada paragraf 1 dan 2 termasuk pada struktur tesis dan hasil kedua, mengapa takut tesis tidak negatif? Izin menjawab dari pertanyaan Nuril, karena paragraf kedua menurut kami itu masih menjelaskan atau menguatkan paragraf pertama mengenai pernyataan pendapatnya dari si penulis. Berdasarkan penjelasan Anda, karena menguatkan paragraf pertama. Nah, paragraf pertama kan berupa opini, pernyataan umum. Nah, Anda menyebutkan penegasan pada paragraf pertama, sedangkan argumentasi merupakan di mana paragraf yang menjelaskan penegasan pada pernyataan umum. Jadi kan tadi Anda bilang penegasan ke pernyataan umum ke paragraf 1. Tapi kan itu termasuk pada struktur argumentasi, bukan termasuk ke tesis. Oke, terima kasih untuk Kak Nuril. Silakan dari kelompok 5 dibantu untuk menjawab dari pertanyaannya Kak Nuril. Izin menjawab dari pertanyaan Nuril, yaitu karena pada paragraf kedua menurut kami penanganan penyakit menular belum sepenuhnya berhasil sehingga bisa menciptakan beban ganda penyakit. Dari kalimat tersebut menyatakan pengenalan dari isu. Gimana Kak Nuril? Apakah jawaban dari kelompok 5 sudah memberi pertanyaan?
Siapa lagi yang ingin bertanya silakan. Coba katakan. Ayo langsung jimat waktu. Sudah sih. Sudah. Sudah. Oke, silakan. Demikian presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik sekali untuk kelompok 5 yang sudah mempresentasikan mengenai tag editorial yang berjudul Gaya Hidup dan Kesehatan. Silakan untuk kelompok berikutnya yang ingin maju ke depan. Silakan moderator. Untuk berikutnya. Monggo. Ngomongnya itu Kafida. Namanya Kafida. Ayo, langsung aja kalau udah siap. Ya, silakan Mbak, langsung aja. Jimat waktu, ayo. Silakan kelompok 3 langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang editorial. Sebelum kita membahas lebih lanjut, perkenalkan saya Angel Amelia dari Presensi 5. Saya Rahmandari Fauzia, nomor presensi 21. Saya Aidil Fatur Rahman, nomor presensi 14. Dan kami yaitu Anggota kelompok kami yang lain yaitu ada Alisa Yustisiana, nomor presensi 2, Sigiti Aisyah Mustafirah, nomor presensi 9, dan Muhammad Sayyan, nomor presensi 25. untuk yang pertama yaitu tes ini berjudul Gaya Hidup dan Kesehatan. Untuk yang pertama yaitu analisis isi informasi yang terdapat pada tes tersebut. Pertanyaan pertama, analisislah isi informasi apa yang terdapat pada teks editorial tentang 5W plus 1H di atas. Jawabannya apa? Banyak penyakit berbahaya baik itu menular maupun tidak menular yang disebabkan karena tidak mengatur gaya hidup sehat dan pola hidup. Yang kedua ada di mana penyakit menular tersebut ada di Indonesia. Yang ketiga, why, mengapa? Karena kebanyakan masyarakat Indonesia belum mengatur pola hidup sehat dan penanganan penyakit menular belum berhasil. Yang keempat, siapa? Yaitu terjadi pada diri kita sendiri, pemerintah, dan masyarakat di seluruh Indonesia. Yang kelima, when, kapan? Peristiwa
peristiwa tersebut terjadi pada suatu saat yang telah lalu di Indonesia. Dan yang terakhir ada bagaimana, yaitu diperlukan menjaga atau mengatur pola hidup, pola makan, dan pola minum yang sehat. Pertanyaan yang kedua, analisislah kalimat fakta dan opini berupa kritik, penilaian, prediksi, harapan, dan saran pada teks editorial di atas. Menurut kelompok kami, kalimat fakta pada teks editorial di atas, menurut data dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, penyebaran penyakit relatif merata di setiap kota besar dan kecil. Hal ini menandakan keadaan kesehatan serta penyakit pada masyarakat telah bergeser sejak beberapa waktu. Untuk yang selanjutnya yaitu ada opini. Opini yaitu menurut data dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, penyebaran penyakit relatif merata di setiap kota besar dan kecil. Hal ini menandakan keadaan kesehatan serta penyakit pada masyarakat telah bergeser sejak beberapa waktu. Untuk kritik yaitu pasalnya penanganan penyakit menular belum sepenuhnya berhasil sehingga bisa menciptakan beban ganda penyakit. Lalu penilaian, menurut data dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, penyebaran penyakit relatif merata di setiap kota besar dan kecil. Untuk prediksi, hal ini menandakan keadaan kesehatan serta penyakit pada masyarakat telah bergeser sejak beberapa waktu. Lalu selanjutnya yaitu saran. Pencegahan penyakit lebih baik daripada mengobati penyakit. Jadi masyarakat harus lebih memperhatikan pola hidup yang sehat. Program yang dilaksanakan juga perlu dukungan dari kementerian atau lembaga yang terkoordinasi dengan melibatkan masyarakat untuk hidup sehat. Yang terakhir yaitu terdapat harapan. Indonesia memang bukanlah satu-satunya negara yang memiliki masalah penyakit ganda. Namun kita bisa belajar dari negara lain soal pencegahan penyakit tidak menular. Prinsip untuk menangani penyakit adalah dengan mencegahnya dibandingkan harus mengobati. Dengan begitu, pemerintah bisa membuat upaya untuk mewajibkan label informasi kandungan gizi di setiap makanan atau minum kemasan. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua. Berdasarkan sisi opini di atas, analisislah pandangan penulis pada teks editorial. Jawabannya, pandangan penulis tentang teks editorial di atas adalah tentang gaya hidup dan kesehatan. Menurut pandangan penulis, kesehatan adalah hal yang sangat penting bagi setiap individu. Oleh karenanya, setiap individu harus menjaga gaya hidup dan kesehatannya masing-masing agar tidak terjadi penyakit menular. Pertanyaan terakhir yaitu analisislah struktur teks editorial di atas. Tunjukkan bukti yang menguatkan tindakan Anda. Tesis terdapat pada paragraf 1 kesehatan tetap sangat penting seperti jantung. Maka dari itu diperlukan gaya hidup yang sesuai untuk menjaga kesehatan dan kekuatan dalam tubuh agar tidak mudah terkena penyakit. Pasalnya, penanganan penyakit menular belum sepenuhnya berhasil sehingga menciptakan beban ganda penyakit. Adapun penyakit tidak menular atau penyakit degeneratif itu soal sama. Bahkan jumlah orang yang terkena penyakit tidak menular meningkat secara besar sehingga menyebut nomor 1 penyakit tersebut penyakit diabetes, kanker, hipertensi, jantung. Yang kedua yaitu argumentasi. Argumentasi terdapat pada paragraf 3, 4, dan 5. Yaitu menurut data dari Kementerian Kesehatan, penyebaran penyakit relatif merata di setiap kota besar dan kecil. Hal ini menandakan keadaan kesehatan serta penyakit pada masyarakat setelah bergeser sejak beberapa waktu. Paragraf 4, hal itu diperlukan menjadi yang baik seperti menjaga makan dan minum serta memperhatikan kandungan gizi pada makanan yang bergizi. Perubahan pola yang dilakukan bersamaan dengan adanya demografi yang menyatakan bahwa bisa terdapat dan penting dibandingkan jumlah penduduk tidak produktif. Hal tersebut disertai dilakukan sebagai dibandingkan yang termasuk pola makan sendiri. Terakhir sekali, Indonesia memang bukan satu-satunya negara yang memiliki masalah penyakit. Namun kita bisa belajar dari negara lain soal pencegahan penyakit
penyakit adalah dengan begitu, pemerintah bisa membantu upaya untuk mewajibkan lapor informasi ke konsumsi makanan atau minuman kemasan. Terus selanjutnya yaitu penegasan ulang terdapat pada paragraf terakhir, yaitu paragraf 6. Pencegah penyakit terbaik dari mengobati penyakit. Jadi masyarakat harus seperti memperhatikan pola hidup yang sehat. Program yang dilaksanakan selalu dukungan dari kementerian atau lembaga yang berkoordinasi agar masyarakat lebih sehat. Baik, yang nanti dari kelompok kami, mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Silakan yang ingin ditanyakan pada kelompoknya Kak Farid. Yuk, silakan. Silakan kelompoknya Yudis. Oke. Silakan Pak Yudis mau bertanya. Ya, untuk ayat dulu silakan. Jadi bisa analisis kalimat. Oleh fakta maksudnya. Di situ kan disebutkan yang kalimat opini. Seharusnya kita tuh analisisnya kalimat bukan per paragraf, jadi mungkin bisa ditunjukkan secara spesifik mana yang merupakan kalimat opini. Mana dalam Iya. pertanyaan silakan ditanggapi. Jadi fakta dari yang merupakan kalimat fakta yaitu menurut data dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, penyebaran penyakit relatif merata di setiap kota besar dan kecil. Kalimat ini merupakan kalimat fakta karena berdasarkan data asli dari Kementerian Kesehatan. Sedangkan kalimat yang merupakan opini adalah kalimat hal ini menandakan keadaan kesehatan serta penyakit pada masyarakat telah bergeser sejak beberapa waktu. Mana sudah memenuhi pertanyaannya? Silakan yang lain jika ingin ditanyakan pada kelompoknya Kak Farid. Ada sepertinya ingin bertanya. Silakan diajak ke sini. Oke, kamu nih? Silakan Kak Irwan, saya ingin ditanyakan. Sudah? Oke, gimana? Baik, saya bertanya, silakan bagaimana yaitu diperlukan juga untuk atau masuk sekolah juga. Nah, kita kan masuk sekolah, pulang sore, terus masih ada les, masih ada PR. Bagaimana cara mengatur pola hidup sehat jika kita tidur hanya sekedar 5 jam atau 4 jam? Gimana caranya? Silakan ditanggapi dari pertanyaan Baik, untuk bagi seorang pelajar untuk menjaga pola hidup yang sehat di sekolah, sedangkan pulangnya adalah juga. Nah, untuk pola makan mungkin bisa pada saat istirahat membeli makanan di kantin, ya minimal sampai kenyang lah. Atau
bawa makan dari rumah yang mungkin ya lebih Kesehatannya lebih terjamin. Enggak, maksud saya itu tidurnya. Oh, misal kita pulang langsung gas terus pulang gas masa waktu terus sampai malam terus kita itu tidurnya hanya bukan sampai malam itu gimana caranya? Mungkin saja solusinya yaitu Ya udah jangan jadi pulang tes. Nah, pulang tes kan sekitar waktu maghrib. Nah, waktu maghrib digunakan untuk sholat, terus makan malam, lalu kan sebentar lagi sholat isya. Nah, setelah sholat isya tidur saja sampai nanti pukul 2 bangun. Dan setelah itu bisa mengerjakan PR dan menyiapkan buku untuk sekolah jadi. sebenarnya itu tergantung dari diri masing-masing bagaimana cara manajemen waktu dengan baik. Kalau dari kami sendiri itu biasanya kalau misal lesnya pulang malam langsung pulang ke rumah saja. Nah, waktu untuk mengerjakan PR misal dibatasi sampai jam 8 agar atau jam 9 nanti buat jam tidurnya itu terpenuhi itu ya. Gimana ya Pak? Sudah Pak dari jawabannya kawannya kemarin. Oke baik, saya kira sudah untuk menyingkat waktu, mohon diakhiri saja dari presentasi kalian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dan kalimat kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagus sekali untuk kelompok 6 ya, ini dalam mempresentasikan ya. Terus pertanyaannya juga berbobot ya. Bagaimana cara mengatur waktunya? Nah, Anda harus pandai-pandai mengatur waktu di sini ya. Baik, silakan silakan ke moderator untuk melanjutkan. Oke, waktunya sudah tas. Satu apa lagi ya? Mungkin dari kelompoknya Kak Arina. Kelompok 2 ya. Kelompok 2. Kelompok siap. Dari kelompok belakang mungkin namanya Yasmin. Saya namanya Kak Yudis dan Kak Yasmin dan teman-teman. Silakan untuk kelompok 3 di sini. Yuk. 3 ya, silakan. Hadapnya ke depan. Tanya silakan. Iya, tadi mau bertanya tapi cukup jawab. Yuk silakan untuk kelompok 3. Moderator silakan. Kami dari kelompok 3 kami mengajukan hasil ujian kelompok kami tentang teks editorial. Perkenalan, saya Gusti Rabisma, absen 35. Kami saya Ya mungkin masternya bisa dibuka kalau mungkin berbicaranya agak biar suaranya agak juga keras. beberapa anggota kelompok lain yaitu ada Arena Nugraha absen 20, terus ada Ulang Fitri Nuralisa absen 33.
analisis unsur 50 yaitu yang pertama apa? Apa yang dibicarakan dari teks editorial tersebut, yaitu yang dibicarakan adalah tentang gaya hidup dan kesehatan. Siapa yang mengeluarkan data penyebaran penyakit yang relatif merata di setiap kota besar dan kota-kota gede, yaitu Kementerian Kesehatan, di mana penyebaran penyakit relatif merata menurut data Kementerian Kesehatan, yaitu di setiap kota besar dan gede. Kapan keadaan kesehatan serta penyakit pada masyarakat mulai bergeser? Sejak beberapa waktu lalu. Mengapa diperlukan gaya hidup yang sesuai untuk menjaga kesehatan dan kekuatan dalam tubuh? Yaitu karena agar tidak mudah terkena penyakit. Dan yang terakhir, bagaimana prinsip untuk menangani penyakit? Yaitu dengan mencegahnya dibandingkan harus mengobatinya. Berikutnya ada kalimat fakta. Kalimat fakta yaitu bahwa sejumlah orang yang terkena penyakit tidak menular meningkat secara pesat sehingga menjadi pembunuh nomor 1 penyakit tersebut, misalnya diabetes, kanker, hipertensi, jantung, dan jantung. Kedua, menurut data dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, penyebaran penyakit relatif merata di setiap kota besar dan kecil. Hal ini menandakan keadaan kesehatan serta penyakit pada masyarakat telah bergeser sejak beberapa waktu. Ketiga, yaitu perubahan pola yang dilakukan bersamaan dengan adanya demografi yang menyatakan bahwa lebih besar jumlah penduduk usia produktif dibandingkan jumlah penduduk tidak produktif. Keempat, prinsip untuk menangani penyakit adalah dengan mencegahnya dibandingkan harus mengobati. Yang berikutnya ada kalimat opini. Yang pertama, kritik. Contohnya, maka dari itu diperlukan gaya hidup yang sesuai untuk menjaga kesehatan dan kekuatan dalam tubuh agar tidak mudah terkena penyakit. Yang kedua, penilaian. Contohnya, pasalnya, penanganan penyakit menular belum sepenuhnya berhasil sehingga bisa menciptakan beban gaya penyakit. Yang ketiga, prediksi. Contohnya, Indonesia memang bukanlah satu-satunya negara yang memiliki masalah penyakit gaya. Namun kita bisa belajar dari negara lain soal penyebaran penyakit tidak menular. Kemudian harapan, contohnya dengan itu, pemerintah bisa membuat upaya untuk mewajibkan label informasi kandungan gizi di setiap makanan atau minuman kemasan. Yang terakhir saran, contohnya oleh sebab itu diperlukan gaya hidup yang baik seperti menjaga pola makan dan minum serta memperhatikan kandungan gizi pada makanan yang dikonsumsi. Berdasarkan isi opini di atas, analisa pandangan penulis pada teks editorial. Pandangan penulis dalam teks editorial tersebut adalah Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki permasalahan penyakit ganda. Maka dari itu, diperlukan gaya hidup yang sesuai untuk menjaga kesehatan dan kekuatan dalam tubuh agar tidak mudah terkena penyakit. Karena pencegahan penyakit lebih baik daripada mengobati penyakit. Untuk itu, program yang dilaksanakan untuk perlu dukungan dari kementerian atau lembaga yang berkoordinasi dengan melibatkan masyarakat untuk Selanjutnya ada menganalisis struktur tes editorial. Yaitu yang pertama ada pernyataan umum dengan bukti penguatan pada paragraf 1 dan 2. Ini menjelaskan sudut pandang penulis mengenai masalah yang akan dibahas, yaitu tentang kesehatan dan berkaitan dengan gaya hidup yang berisi tentang kesehatan tentu sangat penting bagi setiap individu. Maka dari itu diperlukan gaya hidup yang sesuai untuk menjaga kesehatan dan kekuatan dalam tubuh agar tidak mudah terkena penyakit. Paragraf kedua, pasalnya penanganan penyakit menular belum sepenuhnya berhasil sehingga bisa menyebabkan beban pada penyakit. Ataupun penyakit tidak menular atau penyakit degeneratif memiliki persoalan sama. Sedangkan jumlah orang yang terkena penyakit tidak menular meningkat secara besar sehingga menjadi pembunuh nomor 1. Penyakit tersebut misalnya diabetes, kanker, hipertensi, jantung, dan juga stroke. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi terdapat pada paragraf 3 sampai 5. Karena
Dalam pengganti ini berisikan alasan atau bukti yang digunakan guna memperkuat pernyataan berdasar atau aplikasi di panggilan ini yaitu menurut data dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, penyebaran penyakit relatif merata di setiap kota, pusat, dan meski menandakan keadaan kesehatan serta penyakit pada masyarakat telah bergeser sejak beberapa waktu. Kemudian para penduduknya Indonesia memang bukanlah satu-satunya negara yang memiliki masalah penyakit gender, namun kita bisa belajar dari negara lain soal pencegahan penyakit hepatitis menular. Prinsip untuk menangani penyakit adalah dengan mencegahnya dibandingkan dengan mengobati. Dengan begitu, pemerintah bisa membuat upaya untuk mewajibkan label informasi kandungan gizi di setiap makanan atau minuman kemasan. Dan terakhir yaitu penegasan ulang yang terdapat pada paragraf terakhir karena untuk menguatkan argumentasi pada paragraf pada teks gaya hidup dan kesehatan, yaitu pencegahan penyakit lebih baik daripada mengobati penyakit. Jadi masyarakat harus lebih memperhatikan pola hidup yang sehat. Program yang dilaksanakan juga perlu dukungan dari kementerian atau lembaga yang berkoordinasi dengan melibatkan masyarakat untuk hidup sehat. Baik, terima kasih untuk kelompoknya Idris. Bagaimana teman-teman mau ditanyakan soal tadi? Ya, silakan. Silakan Mbak Arni, Cindy. Menurut kalian, program pemerintah yang telah diterapkan hingga saat ini mengenai pola atau gaya hidup sehat itu seperti apa saja selain dari contoh teks yang sudah ada? Kalau dari teks, tanpa menyertakan label gizi untuk makanan dan minuman kemasan, selain itu apa? Ya, ingin menjawab ya program pemerintah yaitu pemerintah memiliki program GEMAS yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang meliputi melakukan aktivitas fisik minimal 2 kali dalam seminggu, budayakan konsumsi buah dan sayur saat makan dan tidak merokok. Selanjutnya, dan mengkonsumsi minuman beralkohol yang dapat menyebabkan penyakit pada lambung dan juga pada ginjal. Selanjutnya ada melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala minimal 1 bulan sekali. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita juga dapat berakibat baik untuk tubuh kita dan lingkungan sekitar kita. Dan yang terakhir yaitu selalu membersihkan toilet kita dari ancaman bakteri dan virus yang ada. Terima kasih. Gimana Idris? Jawaban dengan jawabannya? Yang lain? Ya, gimana? Yang Atas nama siapa ini? Monica Alvena. Mbak Monica, silakan. Yang kalimat bahkan sejumlah orang terkena penyakit bla 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 itu kenapa masuk kalimat fakta? Iya. Kenapa nggak opini? Soalnya kan belum diketahui jumlahnya berapa. Katanya bahwa penyakit tersebut yaitu penyakit diabetes, kanker, hipertensi, jantung, dan juga stroke adalah penyakit penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari Kak Farid, silakan. Ya, satu lagi pertanyaan ya ini ya. Terakhir, silakan Farid. Perkenalkan, saya Farid Ilmi Fadlurohman, organisasi 14. Ingin mengajukan pertanyaan, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran di kalangan masyarakat tentang gaya hidup dan kesehatan? Ya, selama ini menumbuhkan kesadaran masyarakat ya sudah dilaksanakan pemerintah melalui beberapa program termasuk promosi kesehatan digital lewat aplikasi-aplikasi Instagram, TikTok atau lainnya, sehingga dapat meningkatkan potensi hidup sehat oleh masyarakat yang membacanya atau yang tahu. Gimana Farid? Bisa diterima. Oke, terima kasih untuk kelompoknya lainnya. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk sesi diskusi pada kali ini. Saya harap teman-teman semua bisa mempraktekkan gaya hidup sehat agar membuat Indonesia ini menjadi yang menggunakan generasi-generasi yang cerdas, generasi-generasi yang pandai, dan dijauhkan dari berbagai penyakit. Terima kasih, saya sebagai moderator di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih. Ya, terima kasih sekali untuk Saudara Hendrik yang telah mengatur teman-temannya ya, sebagai moderator. Ya, ini dapat berjalan dengan bagus. Ya, ini kelompok 3 tadi juga bagus sekali ya dalam menampilkan presentasinya. Terus dari pertanyaan dari Arni Cindi juga bagus, itu bagaimana cara menumbuhkan kesadaran di masyarakat. Ya. Baik, jadi kesimpulannya apa di sini coba? Kesimpulan dari sini. Ayo, siapa yang bisa? Gaya hidup dan kesehatan, yaitu KD 3.5, mengidentifikasi informasi, pendapat, alternatif, solusi, dan simpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial. Jadi kesimpulannya apa? Coba angkat tangan salah satu. Arjal ya, silakan. Ya, silakan. Menurut saya, dari yang tersebut kita harus menerapkan pola hidup yang baik dan sehat serta menjaga kesehatan kita sendiri agar tidak mudah terkena penyakit. Iya, bagus sekali. Ada lagi yang lain? Silakan, Mbak. Menjaga pola makan, pola minum tidak terlalu konsumtif dengan makanan atau misal ada makanan baru yang sedang tren dan itu tidak menyehatkan, sebaiknya jangan seperti itu. Iya, bagus sekali. Jadi menerapkan pola hidup sehat. Satu lagi. Ya, silakan. Mengurangi makanan yang mengandung gula, tinggi ataupun garam, terus mengurangi makanan junk food seperti yang saji seperti instan. Oh iya, berarti mengatur pola hidup sehat juga di sini ya. Ya, jadi di sini Anda harus bisa mengatur pola hidup sehat. Bagaimana caranya? Menjaga pola makan. Tentunya harus menjaga pola makan sedini mungkin dari sekarang ya, tidak besok, sekarang. Dari nutrisinya, ya dari makanan yang kita makan, juga dari minumannya. Baik, silakan. Saya ya boleh sih berfokus pada makanan, tapi lebih penting lagi jangan lupa jangan dilupakan kesehatan mentalnya. Ya, di samping itu juga menjaga kesehatan mental kita. Tentunya kita harus tenang, begitu ya. Nah, tidak boleh kemerungsung, tidak boleh stres dan lain sebagainya. Dan kita harus bisa membagi waktunya. Apalagi sekelas 12 ya toh, waktunya pendek. Terus bagaimana caranya kita agar hidup sehat? Ya, seperti tadi itu harus mengelola di sini ya. Nah, setiap individu harus bisa mengelola dengan baik. Baik dari segi makanan, minuman, atau mungkin dari segi mentalnya, ya, jadi pola hidupnya. Saya kira jelas ya. Iya. Terus tugasnya, silakan Anda nanti bisa browsing di internet mengenai, terus nanti ada analisis mengenai 5W1H. Yang pertama, yang kedua menganalisis berdasarkan fakta, opini, di sini menyangkut kritik, terus penilaian, terus prediksi, harapan dan saran. Terus yang ketiga, pandangan penulis terhadap teks editorial. Yang keempat, Anda analisis berdasarkan struktur. Untuk menganalisis struktur tidak sulitan ya tadi ya. Jadi paragraf 1, 2 termasuk tesis. Yang terus melakukan argumen. Paragraf terakhir merupakan kesimpulan. Baik.
Saya kira cuma itu. Nanti bisa Anda kirim ke program belajar ya. Jadi itu jawaban Anda. Saya kira saya cukupkan sekian untuk pelajaran kali ini. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.